ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Semua ksatria dan kaisar alam semesta, masuki universe Ancestor Iblis. Kedua leluhur iblis memberi perintah. Perang dimulai. Semua kaisar dan ksatria alam semesta ini bisa menjadi penguasa alam semesta di masa depan, jadi mereka tidak bisa dipertaruhkan. Adapun penguasa domain dan penguasa sektor, akan sulit untuk mengatakan apakah akan ada ksatria alam semesta, jadi bahkan jika banyak dari mereka terbunuh, kelompok baru akan lahir dalam waktu dekat. Di ruang virtual ras iblis. Soghorn, aku akan memimpin kali ini, kata ular perak raksasa. Kamu akan menjaga ras kita. Oke, kata binatang aneh dengan cangkang bergerigi. Perlombaan serangga dan perlombaan robot masing-masing hanya memiliki satu penguasa tertinggi semesta, jadi kamu akan cukup. Ambil kenang-kenanganku. Jika ada yang salah, aku akan berada di sana sesegera mungkin. Baik. Di tempat yang sama, Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor melihat 12 makhluk besar di depan mereka. Mimpi setan leluhur berkata, ini tentang dasar ras manusia. Saya akan memimpin dan melindungi kalian semua. Namun, Anda 12 harus dibagi menjadi 4 tim yang terdiri dari 3. Dan ketika ini penting, 2 tim harus bekerja sama, atau kalian semua akan bekerja sama satu sama lain. Singkatnya, Anda harus memastikan bahwa itu Anda aman. Yang perlu Anda lakukan adalah membantu saya. Saya akan menjadi pusat perang ini. Petik 2. Ya, setan leluhur. Semua penguasa alam semesta bersemangat. Penyatuan 3 ras mereka hanya ingin menghancurkan seluruh ras manusia. 12 dari mereka digabungkan sudah berani mendekati ras manusia, belum lagi ketika mereka dipimpin oleh Dream Demon Ancestor. Mimpi setan leluhur memberi perintah pergi. Di wilayah ras serangga, jauh, oval ungu setinggi 1 kilometer melayang di langit. Ada ukiran bengkok di oval ungu seperti arteri dan vena manusia. Garis cahaya terbang menuju oval ungu dan terbang di sepanjang celah. Kemudian seberkas cahaya lain terbang di oval ungu. Permaisuri. Di dalam istana yang indah di oval ungu besar, 6 ratu klan Bak mengenakan mantel kasa semua memberi hormat klan Bak Empress di atas tahta. Permaisuri klan permaisuri menunduk dan berkata, kita harus mendapatkan warisan dari sungai Duandong. Jika kita berhasil, kita bisa melampaui inkarnasi. Kalian 6 akan tinggal di sarangku dan memimpin para prajurit untuk bertarung. Kamu sudah siap sepenuhnya untuk pertarungan ini. Meskipun hanya ada 6 dari mereka, kamu akan sekuat 20 atau bahkan 30 master semesta dari ras iblis dan ras otomat jika kamu bekerja sama dengan baik satu sama lain. Petik 2. Ras iblis dan ras otomat tidak bisa dibandingkan dengan kita, kata Ratu Klan Serangga. Jika perang adalah upaya kelompok, kita akan mendapat keuntungan besar. Kami juga menggunakan penyimpanan kami dan akan tetap di sarang ratu kami. Kami tidak perlu khawatir tentang keselamatan kami. Sebaliknya, kami hanya perlu memanfaatkan semua kekuatan kita. Petik 2. Jika kita menyerang pada saat yang sama dan menyerang hanya satu tuan semesta, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terpana dan tersegel. Betul. Jika kita bekerja sama satu sama lain, kita dapat mencapai batas alam semesta asli. Semua 6 ratu ras Bak percaya diri. Kalau begitu kita akan membiarkan manusia melihat seberapa kuat ras kita, permaisuri terkekeh. Ayo pergi. Senyumnya menakjubkan, tetapi kejam dan kejam. Di dalam semesta otomat. Hong, 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 hong. Yang menjulang terbuat dari baja diteleportasi ke daerah itu dan terbang menuju oval hitam itu. Ya Lord. Ya Lord. Ya Lord, tekad itu tersebar. Ayo pergi ke alam semesta yang asli. Ke wilayah manusia, kata oval hitam, dan semua makhluk logam menjawab dan terbang ke portal. Ras iblis, ras serangga, dan ras otomat sangat cepat. Pada hari yang sama ketika ras penjara menyebarkan berita, mereka mulai bertindak. Umat manusia dalam siaga tinggi. Primal Chaos City di jagat raya primal. Pada saat ini, Primal Chaos City telah menjadi pusat nyata umat manusia. Tuan Kegelapan, Tuan Penggong, dan Luo Feng ada di sana. Saudaraku, Penggong, Luo Feng.
Ayo sekarang. Sebuah suara bergema di tiga sudut berbeda di Primal Chaos City. Di tiga sudut tinggal Luo Feng, Tuan Kegelapan, dan Tuan Peng Gong. Luo Feng membuka matanya. Sudah dimulai, dia berbisik. So, teleportasi. Di istana utama, tiga makhluk muncul setelah after teleportasi. Mereka saling memandang pertama, kemudian pada Primal Chaos City Leader. Kekacauan, apakah berita ini bocor? Tanya Darkness Master. Pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Berita itu baru saja menyebar. Selain itu, guru asal mengatakan kepada saya bahwa itu alam semesta virtualnya telah mendeteksi ras iblis, ras automaton, dan ras serangga. Akan ada makhluk tertinggi yang datang pada kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri. Asal guru, Luo Feng, Tuan Kegelapan dan Tuan Peng Gong semuanya tampak terkejut. Aku belum pernah memberitahumu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Alam semesta virtual dari Origin Guru mencakup seluruh alam semesta asli. Kecuali jika beberapa master alam semesta memberi perintah yang ditegakkan secara ketat, alam semesta virtual mencakup hampir di mana-mana selain area langka seperti bintang asli. Selama alam semesta virtual meliputinya, asal guru dirinya menonton. Petik 2. Luo Feng, Tuan Kegelapan, dan Tuan Peng Gong tampak gembira. Mereka senang mengetahui apa yang guru asal bisa lakukan. Apa yang membuatnya lebih baik adalah seperti memantau seluruh zona perang. Selain itu, ia memantau seluruh alam semesta yang asli. Bahkan jika penguasa tertinggi alam semesta bertindak dan mengusir alam semesta virtual, kata pemimpin kota Primal Chaos, asal guru akan dapat mengetahui daerah mana itu, dan dia dapat mengetahui di mana tuan tertinggi alam semesta berada. Baik. Mereka semua mengangguk. Berita itu baru saja menyebar. Tiga Rache akan membutuhkan waktu untuk mengatur segalanya, tetapi itu tidak akan lama, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kalian bertiga akan menjadi pasukan tempur utama kali ini. Bertindak sekarang. Masih ada beberapa harta karun sejati dalam ras kita. Jika kamu membutuhkannya, cukup mendaftar untuk menggunakannya. Oh, Luo Feng, Tuan Kegelapan dan Tuan Peng Gong agak terkejut. Aku butuh jenis domain puncak harta sejati. Luo Feng tersenyum. Namun, aku akan menukarnya dengan harta karun sejati tipe istana puncakku. Aku butuh ilusi harta karun sejati. Tuan Kegelapan mengangguk. Oke, mari kita bertindak sekarang. Aku akan memberitahu Tuan Semesta lainnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Lalu tiga master semesta lainnya akan dibagi menjadi tiga tim dan akan mengikuti kamu. Mereka akan membantumu. Mungkin mereka tidak kuat secara individual, tetapi ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka akan sangat membantu. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dan pergi. Selama warisan Sungai Duandong, banyak makhluk besar dari klan Mata Lord Mati, dan perahu Mausoleum telah memperoleh beberapa harta karun sejati. Ada satu harta karun sejati tipe jiwa puncak, namun, tidak ada jenis domain puncak dari harta karun sejati, jadi dia mendapatkannya dari penyimpanan dalam perlombaan. Sebagian besar barang berharga ditinggalkan oleh Huge Axe Creator. Luo Feng menghela nafas, si Wu Wing memiliki 3 pasang sekarang. Meskipun mereka bergabung, kekuatannya tidak lebih kuat. Aku hanya akan memisahkan mereka. Luo Feng sudah punya rencana. 2 pasangan pertama akan dibawa oleh badan bumi asli sehingga dapat melakukan Golden Country, dan dengan harta jenis domain puncak sejati, ruang mengikat akan sepenuhnya dimanfaatkan. Adapun sayap putih, Golden Hornet Beast akan membawanya. Bagaimanapun, sayap putih digunakan sebagai bilah. Itu sudah cukup kuat. Ketika Nirvana Renaissance dilakukan dengan itu akan luar biasa. Luo Feng, Tuan Kegelapan, dan Tuan Peng Gong segera berkumpul di istana utama, dan ada 12 Tuan Semesta kali ini. Ke-12 akan dibagi menjadi 3 tim dan mengikuti kalian bertiga, kata Primal Chaos City Leader. Tim Void Gold Master akan mengikuti Peng Gong Master, tim Kingdom Master akan mengikuti Darkness Master, tim Ice Mountain Master akan mengikuti Luo Feng. Bersiaplah terlebih dahulu. Jika 3 Rache melakukan sesuatu, saya akan memberitahu kamu segera. Petik 2. Baik. Aku tidak sabar. Semua penguasa alam semesta berperang. Manusia sangat bangga. Mereka ingin melawan manusia, biarkan mereka datang. Luo Feng, tetap di sini dulu, kata pemimpin kota Primal Chaos.
Semua orang pergi. Pemimpin Primal Chaos City berkata kepada Luo Feng, apakah Anda yakin tentang kekuatan Golden Hornet Beast? Dikonfirmasi. Luo Feng mengangguk. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia dapat menyaingi master tertinggi alam semesta. Dibandingkan dengan master tertinggi semesta lainnya, dia hanya tidak cukup cepat. Tentu saja, dia tidak bisa bertarung selama tuan tertinggi alam semesta lainnya. Namun, aku punya banyak perlindungan padanya. Petik 2. Golden Hornet Beast memiliki Star Tower dan sayap putih, yang keduanya adalah harta sejati yang tertinggi. Dan darah saleh di sayap putih luar biasa. Kekuatan bertarung Golden Hornet Beast memang luar biasa. Baik, pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Jangan bilang siapa-siapa tentang tubuh ini. Kali ini, kamu, kegelapan, dan penggong akan menjadi kekuatan tempur utama. Adapun tubuh Golden Hornet ini, akan menjadi jaring pengaman. Baik, Luo Feng mengangguk. Pergi sekarang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Begitu sesuatu terjadi, aku akan memberitahumu. Tapi aku bertaruh itu akan terjadi hari ini. Di salah satu aula sekunder, 4 sosok duduk diam. Pada saat itu, Luo Feng berjalan masuk dengan pisau batu di punggungnya saat matanya menyapu lorong dengan tatapan cepat. Kali ini, mereka yang menapaki jalan yang sama dengan yang dia lewati adalah Ice Mountain Master, Longyan Master, Master Mirror Sepi, dan Master Remote Lord. Dalam hal kekuatan, Remote Lord Master sedikit lebih rendah, tetapi tiga lainnya luar biasa karena mereka adalah makhluk yang sangat kuno. Guru Ice Mountain dan Longyan Master telah berada di bawah bimbingan Guru Origin sebelumnya, sehingga menjelaskan kemampuan mereka, sedangkan untuk Mirror Master Sepi, dia adalah pencipta Universe Mercenary Alliance. Itu adalah kesaksian atas kemampuannya. Luo Feng. Luo Feng. Bima Sakti. Luo Feng. Keempat melihat ke atas dan berteriak pada saat yang sama. Master Cermin Lengang berkata dengan nada serius, untuk perang ini, aku hanya akan meninggalkan satu tubuh. 3 lainnya akan mengikutimu ke medan perang. Dengan cara ini, tim kami akan lebih kuat, kata Luo Feng sambil menghela nafas. Biasanya, Master Cermin Sepi akan menuai keuntungan pribadi untuk Universe Mercenary Alliance di bawah komandonya, tetapi pada saat kritis, dia tidak akan lunak. Ketika seseorang bisa menjadi penguasa semesta, memiliki lebih dari satu tubuh adalah sesuatu yang sangat umum. Longyan Master juga memiliki tubuh lain. Mayoritas dari mereka akan memiliki total 2 badan. Satu tubuh akan tetap berada di negara dewa sementara yang lain biasanya pergi berperang. Seperti Cermin Sepi, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos, yang mampu memiliki lebih dari 2 tubuh makhluk besar seperti itu termasuk minoritas. Hanya satu Master Semesta dari genre ini yang bisa bertarung melawan beberapa Master Semesta biasa lainnya. Ini juga kekuatan keseluruhan dari Alliance Mercenary Alliance Deserted Mirror, yang merupakan salah satu alasan mengapa aliansi ini sedikit lebih kuat daripada Universe Star River Bank dan Universe First Bank. Master Cermin Sepi, Master Gunung Es, Master Longyan, dan Master Remote Lord, kalian berempat akan menyerang pada saat yang sama, kata Luo Feng. Dengan cara ini, terutama dengan 3 tubuh cermin sepi keluar di medan perang, dengan semua kekuatanmu digabungkan, kita dapat yakin bisa menangkal bahkan serangan tuan tertinggi alam semesta. Namun, perang kusut seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya, jadi lebih baik bertarung di sekitar Boat of Mausoleum. Petik 2. Benar. Deserter Mirror dan Ice Mountain keduanya mengangguk. Mereka percaya diri tetapi tidak gegabah. Lagi pula, mengingat lingkungan mereka sendiri, sudah ada 3 ras puncak lainnya sebagai tetangga. Salah satu ras ini sebanding dengan manusia. Jika 3 ras lain memutuskan untuk mengepung manusia, dengan tuannya yang tertinggi di alam semesta dan lebih banyak tuannya di alam semesta, begitu pengepungan dan perkelahian dimulai, umat manusia pasti akan menderita kerugian besar. Pada titik ini, jika umat manusia masih bersikeras pada tindakan kepahlawanan mereka, mereka akan mencari mati. Namun, jika mereka memiliki tuan semesta tingkat ke-6 sebagai kekuatan mereka dalam pertempuran, mereka masih memiliki modal untuk tindakan kepahlawanan. Kali ini, aku, Deserted Mirror berkata dengan suara rendah, aku paling khawatir bahwa itu kekuatan lain akan bertindak bersama. Tidak diragukan lagi, 3 ras puncak akan menyerang. Tetapi jika kekuatan lain ingin mengambil tindakan, juga.
Yang paling menakutkan adalah penguasa tertinggi semesta yang bergerak sendiri. Jika mereka bergabung, petik 2. Luo Feng, Gunung Es, Remote Lord, dan Long Yan bingung kata-kata. Semua orang memasang ekspresi mengerikan. Cukup benar. 9 kekuatan teratas di alam semesta asli adalah, yaitu, Sekolah Dewa Leluhur, Manusia, Setan, Ras Automaton, Klan Bak, Klan Penjara, Klan Kristal, Aliansi Teritorial Utara, dan Aliansi Beast Space. Selain manusia, Sekolah Dewa Leluhur, Iblis, Klan Automaton, Klan Serangga, dan Aliansi Beast Space semua memiliki harta sejati yang tertinggi. Klan Penjara, Klan Kristal, dan Aliansi Wilayah Utara tidak memilikinya. Karena Klan Penjara dan Klan Kristal tidak memiliki harta karun sejati tertinggi dan berada di daerah yang lebih terpencil dan, secara keseluruhan, sedikit lebih lemah, kekuatan lain, seperti manusia, setan, ras otomat, dan klan Bak, biasanya akan terlibat dalam berjuang melawan dua kelompok ini sama agresifnya, tetapi mereka tidak benar-benar menganggap dua ras sama. Amasno, selain 9 kekuatan top ini, ada juga master tertinggi yang bepergian sendirian, seperti Sitting Mountain Gas, pemimpin Pulau Sihua, pencipta alam semesta hitam, dewa setan nyata virtual, dan leluhur binatang setan. Tuan-tuan tertinggi alam semesta ini dilahirkan sebagai sebentuk kehidupan kecil dan tumbuh menjadi penguasa tertinggi semesta, jadi mereka semua adalah kuno, dengan kekuatan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menjadi sombong. Faktanya, Master Alliance dari Northern Territory Alliance adalah master tertinggi yang awalnya adalah seorang musafir tunggal tetapi akhirnya terikat untuk bergabung dengan aliansi. Meski begitu, dia hanya master aliansi dalam nama dan hanya akan sesekali membantu dalam aliansi. Master Alliance itu memiliki harta karun sejati yang tertinggi, tetapi dia tidak akan pernah menggunakannya untuk tujuan membantu aliansi wilayah utara. Bahkan jika aliansi itu ditakdirkan, Master Alliance itu tidak akan merasakan tekanan sama sekali. Di alam semesta asli, ada sekitar selusin penguasa tertinggi alam semesta, dan mereka semua menaruh dendam terhadap satu sama lain. Demon Beast Ancestor, misalnya, menyatakan dirinya sebagai figur pemandu bagi setan, dan figur terkemuka untuk makhluk luar angkasa. Dia mengira dirinya adalah leluhur sebenarnya dari iblis dan makhluk luar angkasa, itulah sebabnya dia menyebut dirinya leluhur binatang setan. Dia pernah berjemur dalam kemuliaan besar, tetapi kemudian, Space Beast Alliance dan setan melepaskan diri dari kendalinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa setan selalu begitu keras tentang fakta bahwa itu binatang ruang angkasa adalah bagian dari setan. Perselisihan antara kedua ras itu, memang, hebat. Tidak peduli apa, tuan-tuan tertinggi yang bepergian sendirian tidak bisa dianggap enteng. Beberapa misterius, seperti Master Aliansi Northern Territory, Tamu Gunung Duduk, dan pemimpin Pulau Sihua. Beberapa berjuang melalui pertempuran ketenaran yang sangat hebat, seperti pencipta alam semesta hitam, leluhur setan binatang, dan dewa setan nyata virtual. Mereka semua terlahir sebagai bentuk kehidupan khusus, dan mereka lebih kuno dari makhluk lainnya. Selain dari leluhur binatang setan yang sial, semua orang memiliki harta sejati tertinggi yang mereka bawa bersama mereka. 9 kekuatan teratas dan grup yang terdiri dari pelancong yang sendirian. Diam-diam, Luo Feng diam-diam gelisah. Kelompok yang terdiri dari pelancong yang sendirian lebih misterius, karena mereka tidak perlu bertarung untuk ras apapun. Mereka hanya harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan bentuk kehidupan khusus ini semuanya sangat kuno, seperti guruku Sitting Mountain Gas. Grup ini orang yang bepergian sendirian tentu tidak pucat dibandingkan dengan salah satu dari 9 kekuatan teratas alam semesta. Dengan warisan denyut Duandong River, godaan untuk melampaui era reinkarnasi pasti cukup memikat mereka. Tekanan tak berwujud dalam aula membuat Luo Feng, Gunung Es, Cermin Sepi, dan Remote Lord semua dalam diam. Long Yan Master berkata dengan suara serak. Tidak peduli siapa musuh kita, hanya ada satu pertempuran. Kita manusia, tidak punya pilihan lain. Keempat pasang mata Luo Feng, Cermin Sepi, Remote Lord, dan Gunung Es menyala. Itu benar. Jika musuh-musuh mereka harus membunuh jalan mereka, apalagi yang bisa dilakukan umat manusia? Mereka hanya bisa bertarung melalui pertempuran yang satu ini. Di 3 aula sekunder Istana Primal Chaos City Leader Palace, 3 tentara menunggu dalam diam. Selama menunggu, niat membunuh muncul di hati mereka.
Sebuah suara bergema di ketiga aula sekunder pada saat yang bersamaan, ayo cepat. Luo Feng, Gunung Es, Long Yan, cermin sepi dan remote lord bangkit sekaligus, dan dengan satu teleportasi, mereka semua menghilang pada saat yang sama. Dalam aula utama istana pemimpin kota Primal Chaos. Dengan Luo Feng memimpin pasukan dengan Ice Mountain Master, Darkness Master memimpin pasukan dengan Kingdom Master, dan Peng Gong memimpin pasukan dengan Void Gold Master, 3 pasukan muncul bersamaan. 15 makhluk kuat ini semua memandang Primal Chaos City Leader. Semuanya, tatapan pemimpin kota Primal Chaos menyapu mereka semua. Mata semua penguasa alam semesta melonjak dengan semangat juang karena mereka semua siap untuk pertempuran berdarah. Setan, klan Bak dan ras automaton, kata Primal Chaos City Leader dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan spekulasi Guru Origin, penguasa tertinggi alam semesta dari ketiga kelompok ini seharusnya sudah bertemu sekali untuk diskusi, dan pada beberapa saat yang lalu, 3 ras sudah mulai mengambil tindakan. Luo Feng, Darkness Master, dan Peng Gong Master tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perasaan kegilaan yang intens di mata mereka. Mereka benar-benar menyerang ras manusia. Dan setiap satu dari 3 pasukan ini memiliki penguasa semesta tertinggi, Primal Chaos City Leader melanjutkan. Saat mereka tiba di langit berbintang melalui transportasi negara dewa mereka, guru asal merasakannya. Masalahnya adalah mereka semua memiliki makhluk tertinggi jagat raya mereka memaksa masuk ke jagat maya, itulah sebabnya, dari ketiga pasukan ini, kita tidak dapat mengatakan pasukan mana yang berasal dari klan serangga atau iblis. Semuanya tidak kita ketahui. Petik 2. Saya percaya bahwa itu berita pemusnahan Hugeax akan menyebar di alam semesta asli dengan sangat cepat, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan hati yang berat. Aku percaya ini akan segera menarik kelompok-kelompok adik kuasa lain, kelompok-kelompok kekuatan yang setingkat kurang kuat, dan bahkan para penguasa tertinggi yang sendirian saja. Itulah sebabnya pertempuran pertama ini haruslah yang dapat menakuti berbagai kelompok dan menanamkan rasa takut sehingga setidaknya akan ada beberapa yang akan ragu-ragu menyerang kita. Jika ras kita lemah, itu akan menyebabkan beberapa kelompok kekuatan lain khawatir, karena mereka mungkin kehilangan keuntungan karena terlambat. Saya khawatir bahwa itu pada saat itu, berbagai kelompok kekuatan dan penguasa tertinggi alam semesta semua akan mendatangi kita dengan gerombolan. Maka umat manusia kita akan benar-benar dipaksa untuk mundur dari alam semesta yang asli. Petik 2. Semua orang tetap diam. Itu benar. Jadi bagaimana jika mereka memiliki 2 hingga 3 harta karun sejati tertinggi? 9 kekuatan top alam semesta, berbagai kelompok kekuatan top notch, dan master tertinggi yang sendirian pelancong. Begitu mereka semua dibebankan ke ras manusia bersama-sama, itu adalah kematian bagi siapapun yang mencoba untuk berdiri di jalan mereka, kecuali mereka bersembunyi di kapal mausoleum sepanjang perang. Tetapi jika mereka tetap tersembunyi, bagaimana mereka melindungi wilayah mereka? Mata Primal Chaos City Leader tajam. Dalam geraman rendah, dia melanjutkan, saya telah membahas masalah ini dengan asal-usul guru. Dalam pertempuran pertama ini, umat manusia kita akan mengirimkan 3 pasukan kecil untuk bergabung dan menyerang salah satu dari mereka. Jika kita bergabung dengan pasukan kita, dalam satu gerakan cepat bergerak, kita akan menghancurkan pasukan ini. Biarkan mereka menderita kerugian besar, dan membuat kelompok kekuatan lain begitu takut sehingga mereka tidak akan menjadi sembrono tanpa alasan. Petik 2. Iya nih. Hancurkan mereka. Luncurkan serangan penuh pada pasukan yang satu ini. Basmi pasukan ini. Luo Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi dan meraung. Mereka semua sadar bahwa itu segalanya akan sulit, tetapi mereka harus mengeraskan hati mereka dan menjadi ganas. Jika mereka bahkan tidak bisa menghancurkan satu pasukan seperti itu, ketika kekuatan lain datang menyerang mereka, mereka akan menghadapi mimpi terburuk mereka. Besar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Sekarang, kita berangkat segera. Adapun koordinat dari 3 pasukan, kita akan menuju ke mana yang paling mudah untuk kita akses. Kemudian kita akan memusnahkan pasukan manapun yang kita temukan di sana. Iya nih. Ayo pergi. Ayo pergi. Semua berteriak di bagian atas paru-parunya dengan amarah menyelimuti pikiran mereka, menyuarakan semua yang telah mereka tekan dalam hati mereka. Sekarang adalah waktunya untuk perang, sekarang adalah waktu untuk ledakan mereka.
Umat manusia memiliki 3 pasukan yang terdiri dari makhluk super dengan kekuatan serangan terkuat, dan mereka dengan cepat meninggalkan Primal Chaos City untuk tiba di alam semesta yang asli. Rangkaian koordinat ini, kita dapat dengan mudah tiba di sini dalam waktu singkat. Alam semesta virtual telah menjadi markas komando tinggi, dan pemimpin kota Primal Chaos mengendalikan seluruh situasi. Kali ini, ketiga pasukan telah membawa sejumlah besar roh abadi, dan banyak dari mereka, pada gilirannya, sejumlah besar token tersebar di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, mereka memiliki cara yang efisien untuk mencapai transportasi negara dewa mereka. Ayo pergi! Ayo pergi! Ayo pergi! Ada perahu mausoleum, piramida hitam, dan istana kuno. Ini adalah harta sejati istana puncak, di bawah batas alam semesta asli. Itu memiliki kekuatan serangan terbatas. Meski begitu, tidak mungkin untuk menyebabkan kerusakan pada harta sejati istana puncak. Mereka adalah milik 3 pasukan yang dipimpin oleh Luo Feng, Darkness dan Peng Gong, masing-masing. Hong. Di tengah cahaya keemasan menyilaukan, waktu dan ruang berubah bentuk. Sinar cahaya dari negara dewa bersinar melalui ruang dan waktu dan menjangkau lebih jauh sedikit lebih jauh untuk membungkus perahu mausoleum, piramida hitam, dan istana kuno dalam sinar cahaya keemasannya. Pada saat yang sama, itu membawa mereka ke tujuan. Kalian semua masih sekitar 120 tahun cahaya dari targetmu, Primal Chaos City Leader menginformasikan melalui dunia maya. Ini adalah koordinat yang tepat. Di dalam bot mausoleum, Luo Feng mengenakan baju zirah perak dengan 2 pasang sayap perak yang lebar dan pisau batu di punggungnya. Ia juga membawa harta karun sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwanya. Diberi kemauan keras, bersama dengan pinaka jenis Le harta karun sejati, bahkan jika 10 dewa setan virtual nyata untuk menyerang, dia tidak akan takut. Teleport! 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 3 pasukan berteleportasi hampir bersamaan. Hampir bersamaan, perahu mausoleum, piramida hitam, dan istana kuno melompati jarak 120 tahun cahaya dan muncul di tengah-tengah langit yang sunyi dan gelap. Tidak ada satupun bintang di sekeliling mereka, hanya kapal abu-abu raksasa yang jauh di dalam ruang yang berkerut itu. Saat Luo Feng dan ketiga pasukan muncul setelah berteleportasi di sana, aura tak terbatas dan kuat melonjak dan menyebar dari kapal raksasa itu, lalu menyapu ke arah Luo Feng dan teman-temannya. Itu iblis, Luo Feng. Sisanya melihat kapal raksasa itu, dan segera, mereka mengidentifikasi target serangan mereka untuk putaran ini. Di dalam kapal besar, seekor ular perak raksasa duduk di atas tahta dengan mata setengah tertutup. Ekornya berliku di sekitar tepi singgasana, dan ujungnya melebar ke aula istana. Di istana duduk 12 master semesta dari ras iblis, dan kali ini, mereka telah dikirim ke sini untuk perang. Mereka telah mempersiapkan perang yang akan datang. Hah, ular perak itu melirik sekilas. Semua 12 master semesta mengikuti tatapannya. Dinding pesawat ruang angkasa tidak bisa menghalangi pemandangan itu sama sekali. Mereka segera melihat 3 barang berharga jenis istana muncul di langit yang gelap di kejauhan, pesawat ruang angkasa, piramida, dan sebuah istana. Perahu mausoleum, kata Dream Demon Master. Itu manusia. Manusia, teriak tuan-tuan semesta. Manusia berani muncul lebih dulu? Langit gelap di luar pesawat ruang angkasa raksasa itu seperti lautan yang tak berujung. Tiba-tiba, gelombang ruang dan waktu terbentuk di langit yang gelap. Waktu dan ruang yang terpelintir membentuk gelombang kejut yang kuat yang melesat ke arah ketiga jenis barang berharga istana berulang kali. Piramida hitam dan istana kuno segera bersembunyi di belakang bot mausoleum. Hong. Gelombang kejut menghantam bot mausoleum, tapi cukup stabil. Itu tidak terpengaruh ketika dihantam oleh semua makhluk tertinggi di Flame Ice Region. Gelombang ruang dan waktu sama sekali tidak ada artinya. Gelombang ruang dan waktu menghantam kapal berulang kali sementara 3 barang berharga tipe istana menolaknya seperti batu di antara ombak. Lihat, Luo Feng. Itu leluhur iblis-iblis itu. Di dalam perahu makam, Guru Gunung Es, Tuan Longyan, Tuan Huangjian, dan Tuan Dewa Jarak Jauh semuanya melihat keluar, menahan napas. Begitu juga Luo Feng. Dalam gelombang gelap, ular perak raksasa yang kabur muncul secara bertahap. Itu membentang seolah-olah berlari melalui seluruh langit.
Yang mengejutkan semua orang, itu tampak lebih dari 1 tahun cahaya. Leluhur iblis-iblis itu begitu besar, kata Remote Lord Master. Tuan Huang Jian berkata dengan dingin, leluhur iblis-iblis memiliki harta sejati, skala impian untuk melindunginya. Biasanya, makhluk-makhluk besar tidak akan terus-menerus memperpanjang tubuh mereka, karena itu akan secara signifikan melemahkan pertahanan mereka. Namun, dia adalah alam semesta yang tertinggi menguasai dengan tubuh divine yang luar biasa. Itu ditekan oleh alam semesta asli, jadi dia hanya menunjukkan kekuatan divine 10.000 kali lebih kuat dari Tuan Semesta. Selain itu, dia memiliki baju besi harta sejati yang tertinggi. Dengan dua hal yang digabungkan, dia dapat mengubah yang saleh tubuh bagaimanapun dia inginkan. Petik 2. Ice Mountain Master memicingkan matanya. Sepertinya dia ingin memusnahkan kita semua bersama. Ayo pergi, kata Luo Feng. So, dia berteleportasi ke gerbang Boat of Mausoleum. Saat berjuang untuk warisan Sungai Duandong, dia tidak bisa berteleportasi di kapal. Namun, Luo Feng adalah pemiliknya sekarang, jadi dia bisa menggunakan semua fungsi di kapal, sehingga dia bisa dengan mudah berteleportasi. Gerbang terbuka, dan Luo Feng berdiri di gerbang. Dia melihat ke langit. Ular perak itu berumur setahun, dan menabrak perahu. Kepalanya yang raksasa menabrak kapal sementara Tuan Semesta dari ras iblis muncul. Makhluk muncul di samping istana di belakang Bot Mausoleum. Itu adalah Penggong Master. Luo Feng, katanya, aku akan melawannya dulu. Penggong Master memegang Yan Junrod, yang berwarna hitam dan ungu. Ada ukiran yang rumit, sementara ada baju besi, sepasang sepatu bot, dan helm di tubuh Penggong Guru. Penggong Master sangat kuat, dan dia berlari ke arah leluhur mimpi setan raksasa itu setelah raungan marah. Tubuh raksasa iblis mimpi leluhur berlari menuju 3 istana. Di atas kepalanya adalah pesawat ruang angkasa tempat 12 master semesta dari ras iblis berkumpul. Lihat, manusia keluar. Sepertinya Penggong Master. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia sendiri yang bisa melawan leluhur iblis-iblis kita? Dia mencari kematian. 12 master semesta berkumpul dan melihat pertarungan dengan lega. Mereka cukup yakin bahwa itu mereka akan memenangkan pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka memiliki master tertinggi semesta. Pertama, mereka akan membiarkan Dream Demon Master menunjukkan apa yang dia miliki. Setelah semua, jika mereka ikut campur, Dream Demon Ancestor mungkin marah. Hong, Hua. Penggong Master memutar Yan Junrod. Yan Junrod cepat berkembang dan menjadi 100 juta kilometer panjangnya dari puluhan ribu kilometer panjangnya. Kepala Yan Junrod sangat kuat, menembus lapisan ruang, memukul tubuh mimpi setan leluhur, menembus lapisan ruang. Mimpi iblis leluhur berteriak, berseru, harta karun sejati tertinggi. Hong. Kepala Yan Junrod menyengat tubuh raksasa Dream Demon Ancestor. Tubuhnya gemetar dan jatuh kembali, tetapi tidak sakit. Aku tidak percaya kalian manusia masih memiliki harta karun sejati tertinggi, harta karun sejati tertinggi yang belum pernah kulihat. Kepala ular raksasa itu memandang ke bawah pada Penggong Master, suaranya bergema. Meskipun kamu memiliki kekuatan Master Alam Semesta tingkat 6 tingkat atas, itu tidak berarti apa-apa. Alam semesta asli akan menekan kekuatan apapun yang lebih kuat dari itu. Bahkan penguasa tertinggi hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat ke-6 tingkat atas. Namun, tubuhku dan perisai harta karunku yang sebenarnya bisa melindungiku dari serangan yang jauh lebih kuat dari itu, belum lagi serangan dari tingkat ke-6. Serangan ini tidak bisa membunuhku di alam semesta yang asli. Hahaha. Petik 2. Manusia tidak peduli sama sekali. Itu benar. Memang tidak mungkin untuk membunuh master tertinggi alam semesta di alam semesta asli. Namun, target sebenarnya dari manusia dalam perang ini bukanlah penguasa tertinggi alam semesta tetapi Tuan Semesta. Bunuh-bunuh. Luo Feng, berdiri di kapal makam, dan guru kegelapan, di piramida hitam di kejauhan, berbicara. Itu berarti dua tim lainnya mulai. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Piramida hitam terus tumbuh. Seketika, itu berubah menjadi piramida hitam raksasa setinggi 3 tahun cahaya. Dibandingkan dengan itu, Dream Demon Ancestor seperti ular perak tipis. Piramida hitam itu hancur menuju ular perak raksasa.
Harta karun sejati tertinggi, leluhur mimpi setan berkata dengan suara kaget. Harta karun sejati tertinggi lainnya? Ke-12 Master Semesta semua tertegun. Mereka senang bahwa itu Peng Gong Master memiliki harta sejati yang tertinggi. Sekarang, mereka ngeri, bagaimana manusia bisa mendapatkan dua harta karun sejati tertinggi dengan mudah? Dan salah satunya adalah tipe istana, jenis harta paling sejati yang paling berharga. Harta sejati tipe istana biasanya memiliki kemampuan untuk menyegel, dan dengan harta sejati yang tertinggi, seseorang dapat bertualang melalui lebih banyak tempat di Lands of Extremis. Mereka sangat berharga. Menara penjara hitam. Ini menara penjara hitam. Bagaimana manusia mendapatkan menara penjara hitam dari tanah suci Kaisar Paskah? Mimpi setan leluhur tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar ketika dia melihat piramida hitam. Lagi pula, banyak barang berharga berbentuk piramida hitam. Namun, hanya ada satu harta karun sejati tertinggi dalam bentuk piramida hitam, menara penjara hitam Kaisar Timur. Dream Demon Ancestor tumbuh sangat serakah. Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, kita dari ras iblis menginginkan menara penjara hitam. Menara penjara hitam ditekan, menyebabkan leluhur mimpi setan mundur. Pada saat yang sama, dia memberi perintah perlombaan iblis, serang. Dapatkan dua harta sejati yang tertinggi. 12 Master Semesta dari ras iblis semua bersemangat setelah menerima pesanan. Ya, setan leluhur. Ya, setan leluhur. Kami sudah terlalu lama menunggu saat ini. Dua harta sejati yang tertinggi. Dengan dua ini, kekuatan kita akan sangat diperkuat. Ras manusia memang luar biasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Ambil semuanya. Master Larangan, Master Serigala Langit, dan Yumo Master. Semua penguasa semesta dari ras iblis meraung. Mereka semua terlihat berbeda, mewakili berbagai klan ras iblis. Mereka berteleportasi pada saat yang sama dan bergegas menuju medan perang. 12 Master Alam Semesta bertindak pada saat yang sama. 12 Master Semesta tiba di medan perang secara instan. Tepat ketika Peng Gong Master dan Darkness Master melawan leluhur iblis-iblis, mereka menyerang Peng Gong Master. Fin sihir? 9 sektor jantung? Api punah? Beberapa senjata kekuatan spiritual menyerang dengan cara berliku, dan ada serangan ilusi dan serangan jiwa. Ada juga bilah besar, kapak, dan cakar. 12 Master Alam Semesta bekerja sama dan menyerang. Terutama di bawah penindasan alam semesta asli, mereka lebih hebat daripada master tertinggi alam semesta. Kami menunggumu, Guru Kegelapan, Luo Feng, dan Peng Gong Guru berada di tempat yang berbeda, namun mereka semua mencibir. Tenggelam gelap. Piramida hitam menyebarkan ukiran hitam tak berujung, yang meliputi area yang luas, serta 12 master semesta. Luo Feng, yang belum bertindak, membuka sayapnya juga. Cahaya keemasan menutupi area seluas 10 tahun cahaya persegi, dan jenis domain puncaknya adalah harta karun sejati Snow Sand Ocean juga digunakan. Pasir putih melayang di langit. Pasir putih dan cahaya emas buram digabungkan dan membentuk ikatan yang luar biasa, mengikat 12 tuan semesta. Negara emas dan lautan pasir salju. Ketika mereka berdua digabungkan, mereka segera memusnahkan semua harta karun jenis domain puncak. Tidak ada jenis domain harta karun sejati tertinggi, jadi kombinasi Golden Country dan Snow Sand Ocean tidak terkalahkan. Hong.